Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Bekas Dukun Santet. Cerita ini ditulis oleh Sigit N. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terseram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Bekas Dukun Santet. Si Pak Atmo memang selalu mendengarkan radio. Hampir sepanjang hari pasti beliau selalu mendengarkan radio, dan yang dicari selalu tembang-tembang Jawa. Besar kemungkinan radio yang dimaksud adalah radio berukuran cukup besar berwarna hitam yang ditemukan di dalam lemari. Masalah mendengarkan tembang Jawa dari benda itu, dia memang mengalami, namun alih-alih berbagi cerita, Diki memilih bungkam. Kamu pasti diganggu kan? Tanya Ide yang melihat Diki termenung dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Diki yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan menunggu kendaraan lewat. Ia mengangguk samar, dia mengeluh. Baru 2 hari tinggal di rumah itu, gangguan datang silih berganti. Berapa lama kamu tinggal di sana? Memang tidak ada tempat untuk menulis lain. Sekitar 7 hari, Bu. Saya memilih tempat itu karena diminta teman saya. Kalau kamu mau, kamu bisa nginep di tempat Ibu. Ida tersenyum sambil menatap Diki. Tidak lama kemudian kendaraan yang ditunggu terlihat sedang melintas dari kejauhan. Di, kamu punya uang? Ibu pinjam 1 juta ya buat bayar ganti rugi. Adikmu nyenggol mobil orang. 3 panggilan tidak terjawab dari sang ibu. Dan Diki baru tahu penyebabnya ketika membaca pesan yang wanita itu kirim. Baru juga merasa Bombong diajak jalan-jalan ke pasar oleh Ida. Kabar tidak menyenangkan harus dia terima. Tanpa pikir panjang, Diki menelpon Yekti. Tidak lain ingin menanyakan kenapa kejadian itu bisa terjadi, sekaligus bertanya kabar bagaimana kondisi sang adik. Lama menunggu panggilan terhubung, sang ibu yang mengangkat telepon. Cerita panjang kali lebar pun disampaikan oleh wanita itu melalui panggilan. Adik perempuan Diki yang entah sejak kapan bisa naik motor dikatakan sedang pergi ke rumah teman menggunakan motor punya temannya. Karena belum terlalu bisa dan seperti sudah takdir, kendaraan itu menghantam bodi belakang sebuah mobil. Kamu punya kan, Dik? Ibu pinjam dulu, nanti malam orangnya bilang mau kesini. Gak keburu kalau bapak harus jual kambing. Diki memang memiliki uang yang diminta ibunya, hanya saja uang itu dipakai untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli tiket bis. Jika digunakan entah bagaimana dia bisa bertahan hidup di tempat orang. Di sisi lain, jika tidak diberi orang tuanya akan kelimpungan. Mau kesal juga percuma. Apalagi memerahi sang adik. Mau diperlakukan seperti apa keluarga Diki tetap wajib ganti rugi daripada pihak sana memperpanjang masalah. Orangnya datang jam berapa, Bu? Nanti malam jam 7. Masih ada waktu beberapa jam bagi Diki untuk mencari uang. Mendengar suara Yekti yang gelisah dan seakan-akan hanya dirinya lah sang penolong membuatnya tidak tega. Masih ada waktu beberapa jam lagi. Diki memutar otak bagaimana agar bisa mendapat uang minimal setengah dari yang diminta. Berat dipilih, tetapi Tony adalah jalan satu-satunya. Entah apa syaratnya yang akan diajukan. Diki terima asal dibantu. Cukup lama menunggu. Tony akhirnya mengangkat panggilan. Malu dan ragu sempat muncul dalam diri Diki. Tapi semua sudah terlanjur. Tanpa banyak basa-basi dia lantas mengatakan niat dan tujuannya. Kirain lo kasih keputusan mau lanjut atau nyerah. Jika bukan karena sang ibu, Diki mungkin akan terpikir ke sana. Dia belum bisa memutuskan meski terselip kata iya, yang berarti mau melanjutkan. Bagi Diki masalah itu bisa dipikirkan nanti. Yang terpenting semoga Tony mau membantu. Gue bisa bantu, tapi ada syaratnya. Memang bangsat lu. Apa syaratnya?
Gue bakal terima asal lu mau bantu. Tenang, gak usah galak-galak, syaratnya mudah. Lu cuma harus lanjut. Anggap aja tawaran kedua dari gue. Gimana, mau terima? Sungguh sikap kurang ajar dari seorang Tony. Mentang-mentang kaya dia bisa bebas membuat wewenang. Yang dilakukan Diki tidak lebih menahan diri sambil mengepalkan tangan. Tony memang baik, hanya saja terkadang kelakuannya mengesalkan. Oke, gue terima. Lama berpikir, Diki memberi keputusan. Selain Tony, beberapa temannya juga bukan berasal dari kaum orang berduit. Mereka sama saja, sama-sama susah. Bentar, gue mau transfer. Diki menunggu sampai Tony kembali bersuara. Tidak lama kemudian temannya mengatakan bahwa sudah mengirim sejumlah uang yang diminta. Mendengar itu jiwa Diki terasa terbang, pikiran plong, beban hilang, setidaknya satu masalah selesai. Tinggal masalah baru siap menanti. Tak lupa Diki mengucap terima kasih karena sudah dibantu meski dengan syarat. Mereka berdua tidak banyak berbicara, mengingat Tony yang mengatakan sedang sibuk mengurusi sesuatu. Diki paham, lantas mengakhiri panggilan. Diki lekas mentransfer sejumlah uang ke rekening milik ibunya, lalu memulai panggilan. Selama panggilan berlangsung, Diki ingin menyampaikan supaya sang adik untuk lebih berhati-hati. Jika belum akhir membawa motor, sebaiknya jangan ambil resiko. Beruntung yang lecet hanya mobil, bukan orangnya. Uang ganti rugi tidak sebanding dengan biaya perawatan. Nanti dia juga harus minta maaf. Jangan hanya ibu dan bapak yang bilang. Kalau dia dimarahi, biarkan aja, Bu. Jangan dibela kalau nggak berlebihan. Panggilan berakhir. Dia masuk kamar mengambil pakaian, membiarkan HP setelah dilempar sembarangan ke kasur. Dia belum mandi dan merasa gerah gara-gara masalah sang adik. Tiba di sumur, Diki harus menimba sampai satu ember besar dan satu yang kecil terisi penuh. Ember yang sudah terangkat iseng dijatuhkan begitu saja ke dalam sumur. Keanehan terjadi, ember yang dilempar seperti mengenai sesuatu. Suara yang ditimbulkan terdengar keras, seakan-akan menghantam batu. Berhubung sumur itu cukup dalam, tidak cukup banyak yang bisa dilihat selain air. Namun entah salah lihat atau apa, Diki melihat sesuatu yang menyembul di atas permukaan air. Entah apa, yang jelas bentuknya bulat, besar, hitam, dan berada di pinggiran sumur. Apakah ada seseorang yang melempar kayu ke dalam sana? Tidak tahu pasti, Diki memilih kembali menimba mengisi air, lalu mengerek sampai atas. Biarpun hanya ember kecil, nyatanya cukup berat dikerek oleh seorang Diki yang bisa dikatakan kurus. Ember yang berhasil naik sampai atas diguyur isinya ke wadah. Betapa terkejutnya ketika Diki melihat begitu banyak helaian rambut panjang berputar-putar di permukaan air. Ember terlempar begitu saja. Diki masih heran dan terkejut melihat banyaknya rambut di wadah air. Dia mulai bertanya-tanya, rambut siapa? Kenapa ada di sumur? Kenapa banyak? Jangan-jangan. Bergegas Diki mendekati sumur dengan perasaan tak menentu. Aneh. Sesuatu berwarna hitam yang dia pikir kayu tiba-tiba ada. Makin diamati, sekonyong-konyong seonggok tubuh manusia menyembul dari dalam air. Diki terlonjak kaget sambil teriak, jantungnya berdebar kencang. Meski diliputi rasa takut, sekali lagi sumur itu diperiksa. Benar, bukan salah lihat. Tanpa pikir panjang, teriakannya menggema meminta tolong. Dari kejauhan Anton terlihat berlari setelah mendengar suara lantang Diki. Ada apa? Kenapa? Tanya Anton, panik melihat wajah Diki cemas dan gemetar. Dari kejauhan Ida juga terlihat sedang berlari. Diki menunjuk sumur sambil menjelaskan dengan terbata-bata apa yang dia lihat. Anton sempat tidak percaya, tetapi laki-laki itu tetap memilih mengecek sendiri. Sesampainya di tempat kejadian, Anton sama tidak melihat apapun di dalam sumur. Diki pun merasa aneh. Helai-helai rambut di wadah berisi air yang sudah dia tampung tiba-tiba hilang. Tadi di sini ada rambut. Suara Diki terdengar bergetar. Dia meyakinkan diri tidak mungkin berbohong sampai membuat heboh.
Anton dan Ida saling tatap. Mereka tahu apa yang sedang dialami Diki. Ida berkata, "Ikut ibu sebentar, kita bicarakan ini di rumah." Ibu Yeni ditemukan di dalam sumur setelah 3 hari menghilang. Sungguh tidak bisa terbayangkan kondisi mayat seseorang yang terendam 3 hari. Diki mendadak merasa jijik membayangkannya. Selain kondisi yang dipastikan tidak normal, butuh ekstra tenaga untuk mengeluarkan wanita malang itu dari dalam sumur. "Selain Mas Diki, beberapa warga di sini juga pernah melihat," ucap Ida sambil menoleh ke arah suaminya yang duduk. Diki terkesiap. Apa salah satu warga yang dimaksud adalah Anton? Belum juga ditanyakan, Ida kembali menjelaskan, termasuk saat suaminya yang sedang mengambil air di sana. Yeni adalah seorang janda yang baru kehilangan anak satu-satunya karena ulah Atmo. Dia juga yang dahulu kerap berbaur dengan warga. Mendadak pendiam dan tidak pernah keluar rumah. Tetangga terdekat yang merasa penasaran kenapa Yeni tidak terlihat berinisiatif untuk mampir ke rumahnya. Sampai 3 hari tidak ada kabar wanita itu ditemukan di dalam sumur oleh seorang warga yang merasa penasaran karena melihat banyak lalat berterbangan di atas sumur milik Atmo. "Mungkin sudah 5 tahun lalu saat ada warga di sini yang baru saja dikuburkan. Saya numpang minta air di sumur itu." Anton yang sebenarnya malas mengingat kenangan lama itu akhirnya membuka suara. Diki bisa dikatakan beruntung hanya melihat sesuatu mengambang berwarna hitam. Dengan mata kepala sendiri Anton melihat seraut wajah pucat pasi dengan pipi kiri terkoyak dan dikerubungi lalat, mengapung di sumur saat sedang mengerek ember. Laki-laki berperut buncit itu masih berani jika hanya melintas di pekarangan Atmo, tetapi tidak dengan sumurnya. 5 tahun semenjak melihat kengerian itu, Anton tidak pernah mendengar ada orang yang melihat mayat Yeni sebelum hingga Diki yang mengalami. "Lebih baik tidur di sini saja, nulis ceritanya siang di rumah itu, malamnya di sini." Anton memberikan penawaran. Sikap baik Anton bukan tanpa sebab. Di saat warga desa sendiri memilih menghindari rumah Atmo, Diki justru menginap di sana seorang diri dengan alasan tidak masuk akal. Biarpun bukan siapa-siapa, dia dan sang istri kerap mencemaskan laki-laki yang wajahnya mirip dengan anak mereka. Penawaran yang bagus bagi Diki. Jika siang dia berani karena terang, pada malam harinya yang membuatnya selalu gamang. Namun andai kata mengiyakan, bagaimana dengan tugas merekam video? Tony pasti akan kecewa. Diki tidak banyak membuat rekaman karena selalu di rumah Anton kala malam. "Kemarin malam diganggu apa?" Anton bertanya saat penawarannya belum kunjung direspon. Diki bingung mau menjawab. Jika dia ceritakan, Anton dan Ida akan makin kuat, bahkan memaksanya untuk tinggal bersama mereka. Haruskah dia memilih bungkam atau berkilah bahwa tidak mengalami apa-apa selama 2 hari menginap? Namun apakah sepasang suami istri itu lantas percaya? "Ceritakan saja." Dengan alasan tidak mau merepotkan dan membuat beban pikiran, Diki terpaksa berbohong. Dia menjelaskan bahwa baik-baik saja selama di sana, paling-paling hanya melihat sekelebat bayangan atau benda jatuh. Dia juga mengatakan kata maaf karena tidak bisa memenuhi tawaran Anton dan Ida. Melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7, Diki pamit pulang. Rumah itu dipastikan gelap gulita. Mungkin akan susah berjalan tanpa bisa melihat apa-apa. Tiba di rumah ditemani Anton. Pintu depan terbuka, kegelapan langsung menyambut mereka berdua. 2 orang itu masuk dengan Diki membawa senter. Baru kali ini Anton memasuki ruangan selain ruang depan milik Atmo. Dia lantas membantu Diki menyalakan mesin genset. Tak lama kemudian semua isi perabotan terlihat sangat jelas. "Ini bersih sekali." Anton terpukau melihat ruangan tempatnya berdiri bersih dan rapi. Sebagai seseorang yang memang suka bersih-bersih, Diki mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat rumah Atmo yang semula seperti gudang menjadi layak huni. Anton mengangguk-angguk dan membanggakan Diki yang rajin. Anton memasukkan saklar yang tersambung ke ruangan depan. Laki-laki itu ingin berjalan ke sana, sedangkan Diki memilih ke dapur untuk membuatkan kopi. "Ini radio punyanya Pak Atmo kan ya?" Mendengar radio tersebut, Diki menghentikan langkah. Dia setengah berlari menghampiri Anton. Benar saja,
Sebuah radio jadul dan usang terlihat sedang ditenteng Anton. Diki jelas heran dan kaget sejak kapan benda itu ada di sana. Dulu waktu Pak Atmo masih hidup, beliau selalu menyalakan radio ini di luar pun pasti akan selalu dibawa. Ini mau diapakan radionya? Diki memilih berkata jujur. Dia menjawab bahwa radio itu dari kemarin berada di dalam lemari dan tidak pernah dikeluarkan lagi. Entah bagaimana bisa berada di sana, Diki sama sekali tidak tahu sekalipun saat masuk rumah. Anton sempat kaget, tetapi langsung memahami penjelasan Diki. Tidak banyak yang bisa dikatakan selain meminta untuk lebih baik meletakkan radio ke tempat semula. Selepas kepergian Anton, Diki kembali seorang diri di rumah berhantu. Kali ini ada niat untuk mencoba lebih berani menghadapi segala kemungkinan yang nanti pasti terjadi. Laki-laki itu harus melawan rasa takut dengan harapan bisa bertahan selama 5 hari ke depan. Berhubung sudah makan di rumah Anton, Diki memutuskan membuat rekaman video. Diambilnya sebuah handycam yang tersimpan di kamar. Setelah cukup yakin, genset dimatikan dan seperti biasa Diki mengandalkan cahaya lilin. Tadi waktu nimba air aku lihat ada banyak rambut panjang yang muncul dari ember. Percaya tidak percaya, aku juga melihat ada seorang perempuan yang tiba-tiba muncul dari dalam sumur. Diki menjelaskan kejadian mengerikan yang belum lama terjadi. Menurutnya biarpun telah berlalu, dia merasa tidak masalah merekam sumur sambil menjelaskan. Diki juga menjelaskan letak ember untuk menimba air yang tergeletak sembarangan karena tadi dia terkejut tiba-tiba melihat rambut. Katanya perempuan yang aku lihat di sumur bernama Ibu Yeni. Dia meninggal sudah dari puluhan tahun lalu dan dulu mayatnya baru ditemukan setelah 3 hari. Dengan senter di tangan kiri, laki-laki itu menyorot sekeliling. Dia jelas berharap agar tidak melihat apa-apa. Beruntung sebanyak apapun cahaya senter menyorot, tidak ada penampakan yang membuat nyali semakin ciut. Sampai pada pukul 8, Diki memutuskan menyudahi membuat video. Dia membiarkan kamera-kamera yang terpasang untuk meliput dirinya tanpa dia harus berbicara. Intinya jika ada sesuatu pasti akan terekam. Lagi pula Tony juga tidak mempermasalahkan, yang penting ada dokumen selama menginap di rumah Atmo. Sampai pagi menjelang, Diki tidak diganggu semalaman. Bisa jadi ada sesuatu, tetapi karena dia tertidur pulas, tak tahu jika memang ada penampakan atau bahkan suara orang-orang yang sedang berbicara. Hari ketiga berhasil dilewati. 4 hari lagi Diki bisa bebas dari tempat yang selalu menguji adrenalin. Tanpa pemberitahuan, terparkir sebuah mobil merah di halaman depan Atmo saat Diki baru pulang jalan-jalan. Selama ini dia menyimpan rasa penasaran dengan sisi timur desa yang katanya lebih banyak dihuni warga. Sewaktu ke sana, benar saja Diki semacam menemukan sesuatu yang harusnya ada. Dari dulu memang jarang ada rumah di dekat kuburan itu. Orang-orang berkumpulnya di sini, kata salah seorang warga yang ditemui dan diajak bicara. Berhubung sama-sama lahir di satu suku, tidak masalah baginya memahami bahasa para warga. Boleh saya tahu kenapa, Bu? Memang jarang ada yang mau, Mas. Gak seperti sampean yang berani tinggal di rumah itu. Dulu suami saya pernah ingin bangun rumah di sana, tapi saya tolak. Saya minta suami saya bangun rumah di samping rumah orang tua, biarpun sempit gak apa-apa. Rumah-rumah di sisi timur desa jauh lebih banyak dengan jarak perumahan yang bisa dikatakan saling bertaut beberapa meter. Mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa semuanya ada. Kehidupan di sana jauh lebih hidup daripada sisi yang Diki tempati. Seperti perkataan Iwan, orang-orang di sana lebih memilih bungkam atau hanya menjelaskan sedikit ketika ditanyai tentang Atmo. 2 kali bahkan dirinya dimarahi karena katanya mengingatkan mereka akan trauma masa lalu. Jangan pernah kamu bahas dukun santet itu lagi. Jangan sampai orang-orang sini mengusirmu jika terus-terusan membahas dia. Seorang warga mengancam Diki. Setelah Diki mengatakan kata maaf, barulah orang itu pergi meski sesekali disoroti mata tajam. Diki yang tengah berjalan pulang melihat mobil yang tidak asing dari kejauhan. Tony berada di dalam kamar ketika dipanggil. Laki-laki itu terlihat sedang membuka laptop, mengotak-atik sesuatu dengan mata fokus menatap layar.
Laptop itu jelas bukan milik Diki. Dia dipinjami oleh Tony untuk sekedar mengirim dan menyimpan file rekaman. Nggak ada semacam penambahan gitu? Tanya Tony yang baru saja selesai menonton video rekaman Diki di sumur. Diki mengambil alih laptop, mencari satu rekaman yang belum lama ditonton. Mereka berdua sama-sama menatap layar, menyaksikan rekaman salah satu kamera yang terpasang di ruang depan. Diki juga sengaja mempercepat video, langsung meloncat ke menit sekian supaya Tony tahu jika ada sesuatu di sana. Wah, kursinya bergeser. Tony cukup terkesan. Diki lantas menjawab. Cuma itu yang kelihatan, sisanya nggak tahu kenapa seperti nggak mau direkam. Maksudnya? Baik suara percakapan orang-orang maupun suara benda bergeser tiba-tiba menghilang sewaktu Diki menayangkan ulang. Yang dia dapat tidak lebih dari rekaman kosong, terkesan aneh karena seolah-olah hanya dia seorang yang boleh tahu. Gue dengar ada orang bicara di sini dan gue cukup yakin salah satu suara yang gue dengar adalah suara Pak Atmo. Pak Atmo? Iya, Pak Atmo. Gue dengar ada orang butuh bantuan ke Pak Atmo, menyuruh nyantet pesaingnya. Tony menatap layar laptop. Jika ucapan Diki benar, kenapa hanya dia yang bisa dengar? Kenapa tidak turut terekam? Tony ingin kesal tapi tidak bisa. Kalau kontennya cuma kayak gini, gue gak jamin bakal banyak yang nonton. Di lain sisi, Diki juga tidak bisa membantu apa-apa. Dia sudah berupaya melawan rasa takut, bahkan memberanikan diri merekam di sumur yang belum lama dia melihat penampakan menakutkan di sana. Dalam pikiran mereka masing-masing ada satu hal yang masih mengganjal dalam benak Diki. Dia lantas cerita kepada Tony, siapa tahu temannya bisa memberi informasi. Keluarga gue udah putus hubungan sama Pak Atmo. Gue nggak tahu apa-apa, bahkan kematiannya pun gue baru tahu 3 bulan kemudian. Lah, kok bisa? Diki menatap heran Tony. Apakah sampai sebegitunya orang tua temannya tidak suka dengan Atmo yang jelas adalah keluarganya sendiri? Bokap gue memang gak suka sama Pak Atmo. Bokap malah pernah bilang senang waktu kakek gue meninggal. Malu katanya punya orang tua dukun santet. Alasannya bisa dipahami. Bisa jadi kalau orang-orang sampai tahu ada satu keluarga yang seorang dukun, orang tua Tony bisa dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin dituduh yang tidak-tidak. Namun menurut Diki, orang tua tetaplah orang tua. Mau bagaimanapun kondisi dan fakta yang menyelimuti, mereka adalah orang berjasa dan sepatutnya dihormati. Tony mendorong kursi sambil beranjak. Sorot matanya tampak lesu dan seperti tidak bersemangat. Saat ditanya, dia hanya mengatakan ingin pulang. Selain datang untuk membawa makanan untuk Diki, Tony sebenarnya ingin melihat rekaman-rekaman seperti apa yang akan dia tonton. Namun melihat tidak ada yang menarik, ada rasa enggan untuk berlama-lama berada di rumah Atmo. Lo selesaikan aja 7 hari di sini. Kalaupun masih tetap kagak ada apa-apa, gue juga kagak bakalan marah. Lo tetap dapat uangnya. Selepas kepergian Tony, Diki menyelesaikan memindahkan file dari kamera ke laptop. Tanpa terasa tahu-tahu hari sudah beranjak sore. Saat dia hendak menimba untuk mandi, ada rasa sungkan setelah tahu bahwa ada seseorang yang pernah tercebur ke sumur. Kejadiannya memang sudah lama, seharusnya tidak mungkin masih ada air bekas orang tenggelam. Namun karena malas harus di rumah tetangga sekedar menumpang mandi, Diki putuskan untuk tetap menimba sambil sesekali melihat isi sumur. Malam harinya seperti kemarin, Diki merekam diri sendiri. Kali ini dia berinisiatif mendatangi sumur sambil membawa senter. Sambil merekam, tangan satunya dia pakai untuk menyorot cahaya senter ke dalam sumur. Iseng Diki nekat menceburkan batu ke dalam sana. Batu terjatuh, seketika tercipta semburan air yang membumbung dan menyebar kemana-mana. Lama menunggu, tetap masih tidak ada apa-apa. Diki putuskan masuk rumah. Usaha keduanya kali ini adalah tidur di ruang depan hanya dengan bermodal lilin. Sebelum mata benar-benar terpejam, Diki sama sekali tidak mendengar apapun. Bahkan radio yang ia letakkan di meja tiba-tiba menyala sendiri. Barulah ketika terlelap aktivitas supranatural mulai terjadi. Tanpa sepengetahuan Diki, api lilin bergoyang-goyang sendiri, bahkan seperti akan padam. Padahal tidak terkena embusan angin sama sekali. Tak lama kemudian muncul bayangan seseorang yang sedang berjalan ke arah dapur.
Dari bentuk bayangan tercipta siluet tubuh seorang laki-laki tinggi besar berjalan sedikit membungkuk dan membawa tongkat di salah satu tangannya. Tak berselang lama antena radio memanjang dan terangkat perlahan. Kidung Jawa mengalun indah saat radio menyala dengan sendirinya. Volume yang terdengar keras itu membuat Diki terbangun, matanya terbuka. Lilin tiba-tiba mati. Laki-laki itu cepat beranjak lalu mencari korek dengan perasaan tak menentu. Korek tidak kunjung ditemukan, tangannya justru meraih salah satu tombol di radio untuk menghentikan benda itu. Sekalipun tidak ada lagi tembang Jawa yang dinyanyikan oleh seorang perempuan. Diki sama sekali belum bisa tenang, dia masih mencari korek yang hilang entah kemana. Diki menjerit dan tersentak saat tangannya tiba-tiba dipegang seseorang. Rasanya dingin dan basah, membuat jantung berdebar kencang disertai napas terengah-engah. Lagi-lagi Diki berteriak saat tiba-tiba mendengar suara seseorang yang berbicara tepat di hadapannya. Dalam kondisi gelap gulita dan dengan segala gangguan yang datang silih berganti, tak ayal membuat laki-laki itu ketakutan setengah mati. Beranjak pun percuma, selain lemas dia tidak bisa melihat apa-apa. Karep ini. Dalam bayang-bayang kegelapan terdengar suara serak seorang lelaki tua yang seperti sedang marah. Ketakutan Diki makin menjadi-jadi, entah siapa atau sosok seperti apa di depan. Dari suaranya terdengar tidak suka, jangankan berlari, sekedar mengangkat tubuh pun susah. Dengan bibir gemetar bercampur keringat dingin membasahi tubuh, Diki hendak berbicara saat tiba-tiba lehernya dicekik teramat kuat. Diki mengatur napas, mimpi yang terjadi belum lama ini terasa sangat nyata sampai-sampai dia merasakan perih dan panas di area leher. Dalam ketakutan disertai lemasnya badan, Diki menatap sekeliling. Ruangan remang-remang itu dilihat dari manapun memang menakutkan. Jika bukan karena paksaan dari awal sejak mengalami gangguan, Diki bisa dipastikan memilih pergi. Apa yang dilihat memang sama, bedanya hanya di aura. Terkadang di satu tempat terasa dingin, di tempat lain terasa panas. Bahkan ada yang mencekam seperti di ruangan depan. Rasa haus yang mendaram memaksanya untuk ke dapur, kedua matanya awas menatap sekeliling. Tiba di dapur yang jauh terasa menyeramkan, lekas Diki mengambil gelas dan air minum. Selesai membasahi kerongkongan, tiba-tiba dia mendengar nyanyian Jawa yang diputar melalui radio. Tak berhenti sampai di sana, terdengar pintu terbuka perlahan. Diki masih terdiam di tempat dengan pandangan mengarah pada dinding depan kamar yang menampilkan dua buah bayangan seseorang yang tengah melintas. Ada yang sedang bermain-main di sini. Diki mendengar suara yang sama persis seperti dalam mimpi, suara serak lelaki tua yang tidak suka dengan kedatangannya. Siapa, Pak? Aku belum bisa pastikan, yang jelas ilmunya tinggi. Orang-orang mulai mencurigai Bapak. Biarkan saja, kalau kondisiku sudah mendingan aku akan mencoba mengatasinya. Terdengar gesekan kaki kursi mengenai lantai. Tak lama kemudian tidak lagi terdengar percakapan dua orang di sana. Yang tersisa hanyalah suara radio yang masih memutar lagu Jawa. Diki masih diam membisu dengan jantung berdebar kencang dan badan gemetar. Jika yang dia dengar adalah orang, itu bukanlah perkara, entah siapa, tetapi yang jelas suara serak itu bisa jadi adalah Atmo. Menit-menit berlalu, laki-laki itu mulai memberanikan diri berjalan ke ruang depan setelah benar-benar tidak mendengarkan apapun. Dari tembok, bayangan api lilin di sana sempat bergerak-gerak seperti tertiup angin. Tak ada apapun di ruang depan, hanya ada bantal, selimut, dan radio yang bagian depannya mengarah kepadanya. Dengan dada bergemuruh, perlahan Diki mengarahkan tangannya ke tombol untuk mematikan radio. Sesaat setelah radio mati, ruangan itu mendadak hening. Pelan dia mendaratkan bokong di kursi. Setelah duduk, sorot matanya menatap sekeliling tanpa suara, tanpa bergerakan. Diki kembali mendengar suara orang-orang yang sedang saling berbicara. Apa yang Bapak lakukan? Sakit ada yang orang-orang alam itu perbuatan Bapak? Bukan, itu bukan ulahku. Lalu ulah siapa, Pak? Aku tidak tahu, yang jelas orang itu sengaja melakukan ini karena tidak suka denganku. Kenapa kami yang tidak tahu apa-apa ikut kena masalah Bapak?
Apa Bapak tidak lihat sudah berapa orang yang meninggal hari ini dan kemarin? Kamu tidak lihat keadaanku sekarang. Tunggulah sampai aku bisa pulih, aku pasti akan membantu kalian. Percakapan yang terjadi di luar berlangsung cukup lama. Diki mendengar semuanya sampai berakhir dengan kesunyian. Jelas dia takut, namun di sisi lain tersimpan rasa penasaran setiap kali mendengar percakapan seperti itu. Apakah ada yang ingin disampaikan atau sengaja ingin menakut-nakuti? Dari semua yang Diki dengar, bisa jadi percakapan itu terjadi saat warga mulai terjangkit penyakit aneh. Atmo dituduh sebagai dalang kemunculan penyakit. Satu pertanyaan, jika memang bukan ulahnya lantas siapa? Sepanjang malam Diki hanya diam di tempat sampai pada akhirnya ketiduran dan bangun sudah pukul 7 pagi. Rasa perih di leher tidak lagi terasa, tetapi sebagai gantinya Diki merasakan ngilu di sekujur tubuhnya. Diki yang masih belum sempat merapikan bantal dan selimut mendengar suara dari luar. Dengan belum membasuh wajah, langkahnya tertuju pintu ruang depan. Mas Diki baru bangun ya? Sapa seorang laki-laki asing yang entah siapa dan mau apa. Di tangan dia memegang plastik hitam besar berisi sesuatu. Saya hanya mau antar ini. Laki-laki 40 tahunan itu menyodorkan plastik yang dia bawa. Ini apa ya, Pak? Diki menatap penuh tanya wajah laki-laki itu. Aneh saja menurutnya, seseorang yang entah siapa datang dan tiba-tiba memberikan sesuatu. Ini ada pisangnya, pepaya dan nanas. Saya berniat mau kasih itu ke Mas Diki. Diki masih bingung kenapa ada orang yang mau repot-repot membawakan makanan pada orang yang bahkan belum saling mengenal. Kenapa juga sikap mereka sampai sesopan itu, bahkan menyebutnya dengan sebutan Mas? Diki bukan siapa-siapa, apalagi seseorang yang harus dihormati di desa. Hanya orang asing yang tinggal di rumah berhantu demi mendapatkan uang 10 juta. Ya sudah, saya mau pergi dulu, mau ke kebun. Laki-laki itu berucap lagi dan tersenyum sekilas, lalu pamit pergi meninggalkan Diki yang dilanda heran akan kebaikan warga desa. Berselang setengah jam lagi-lagi Diki menerima pemberian dari warga. Isinya bukan buah-buahan, melainkan makanan matang beserta nasi hangat. Lauknya memang tahu tempe dan tumis kacang, tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Diki menjadi heran apakah memang seperti ini cara orang-orang menyambut tamu. Siang harinya lagi dan lagi seseorang mengantar makanan untuk Diki. Orang yang datang kali ini adalah seseorang yang pernah dia lihat. Perempuan di depan adalah orang yang diajak berbicara kemarin. Bu, saya boleh bertanya? Tanya apa, Cah Bagus? Diki lantas mengatakan rasa penasaran kenapa orang-orang memberikan sesuatu padanya secara cuma-cuma. Dia bukan siapa-siapa dan sama sekali tidak memiliki saudara di desa itu. Diki hanya tidak habis pikir kenapa bisa mereka memberikan sesuatu pada orang yang bahkan baru pertama kali dilihat. Apakah memang sebuah tradisi atau atas dasar sedang ingin berbagi? Orang-orang sini memang suka begitu, masih suka bagi-bagi ke tetangga. Gitu ya, Bu? Ya memang sudah dari dulu kami seperti ini, nggak usah takut. Yang penting apa yang kami kasih dimakan. Biasa juga harus balik ngasih ya, Bu? Nggak perlu, jangan dipikirkan, yang penting kalau ada yang ngasih terima aja. Akhirnya Diki paham alasan kenapa orang-orang desa memperlakukan dirinya sebaik ini sampai harus repot-repot memberikan makanan. Di desanya juga seperti itu, yang membedakan adalah makanan yang diberi hanya sebatas untuk tetangga terdekat atau saudara. Sebelum pamit pergi, ibu itu berpesan pada Diki. Makanya dihabiskan ya, jangan dibuang. Mas Diki juga jangan repot-repot kasih balik ke ibu. Jangan dipikirkan, dimakan sampai habis, ibu sudah senang. Dari kejauhan ibu itu berpapasan dengan seseorang. Diki tidak tahu pasti apa yang sedang mereka bicarakan. Satu hal yang pasti, dua orang itu sesekali memandang ke arahnya, seolah-olah dia sedang dijadikan bahan pembicaraan. Sebelumnya saya mau minta maaf karena sudah berbohong tentang rumah itu. Sebenarnya orang-orang sini memang menghindari rumah itu, apalagi kalau sudah sore. Banyak yang pernah mengalami cerita menakutkan di sana. Bapak pernah? Diki bertanya. Dia tidak mempermasalahkan kebohongan Iwan waktu itu. Iwan mengangguk.
Dia lantas bercerita saat mendengar suara radio malam-malam. Di rumahnya memang ada benda seperti itu, tetapi mana mungkin malam-malam menyalakan radio dengan volume kencang. Karena penasaran, Iwan beranjak meninggalkan sang istri yang masih terlelap. Suara radio yang tengah menyiarkan lagu Jawa itu makin lama makin menjauh. Jendela di samping rumah terbuka. Dari kejauhan Iwan melihat seseorang sedang berjalan sambil menenteng radio. Awalnya Iwan tidak sadar siapa yang tengah berjalan sampai tidak lama kemudian jendela lekas ditutup saat dirinya melihat Atmo. Atmo sedang berdiri di bawah terpaan lampu jalan. Dia menoleh perlahan, memutar leher 180 derajat untuk menunjukkan wajahnya pada Iwan yang tengah memperhatikannya dari kejauhan. Jadi arwah Pak Atmo masih menghantui orang-orang sini? Diki bertanya lalu mengatakan pada Iwan tentang dirinya yang juga kerap mendengar radio. Sampai sekarang pun terkadang masih ada orang yang dihantui. Apakah Bapak juga pernah mendengar suara seseorang, tapi waktu dilihat orang itu tiba-tiba sudah tidak ada? Kalau tidak salah dulu memang ada yang cerita kalau tidak salah, tapi ya Pak Suryadi yang pernah mendengar suara orang sedang berbicara di rumah itu. Saya hampir tiap hari mendengar suara-suara itu, Pak. Diki lalu menjelaskan saat dirinya mendengar suara ibu-ibu yang membahas sakit anaknya hingga pembicaraan tentang santet menyantet. Tak ketinggalan Diki juga mengatakan bahwa ada satu suara yang dia kenal meskipun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Laki-laki itu mengungkapkan bahwa ada suara Nur Halimah. Terdengar hembusan napas panjang Iwan. Laki-laki itu tidak menganggap Diki gila atau sedang berhalusinasi, justru percaya dan memahami yang dirasakannya. Karena biar bagaimanapun Diki berada di rumah berhantu. Sangat wajar jika mengalami hal-hal seperti itu. Itu pasti Ibu Wahyuni. Diki yang sedang terdiam dan Iwan yang baru saja menyalakan rokok hampir bersamaan menoleh ke sumber suara. Di depan kelambu Nur Halimah sedang berdiri. Perempuan itu sebenarnya sedang mendengarkan percakapan mereka sambil duduk dan menonton. Karena pembicaraannya menarik, Nur Halimah muncul untuk turut berbagi cerita. Dulu saya pernah berbicara dengan almarhumah tentang sakit anaknya. Kamu dengar suara ibu-ibu itu di samping belakang rumah Pak Atmo kan? Ya Bu, saya mendengar percakapan itu di belakang rumah. Nur Halimah mengangguk. Dia masih ingat betul percakapan itu. Wahyuni sedang menimba air saat Nur Halimah datang ke rumah Atmo untuk mengantar makanan. Dia pikir Atmo ada di belakang karena dari tadi dipanggil tidak ada sautan. Saat kesana ternyata ada Wahyuni. Wanita itu mengatakan bahwa saat itu pernah mampir ke rumah Wahyuni ketika mendengar tangisan anak kecil. Dari sanalah dia tahu bahwa anak tetangganya sedang sakit. Nur Halimah pun memberi saran agar Wahyuni pergi ke rumah Atmo untuk meminta bantuan, siapa tahu cocok. Anaknya langsung sembuh setelah minum air doa yang diberikan Pak Atmo. Cuma seminggu kemudian Ibu Wahyuni meninggal karena ulah Pak Atmo, Bu. Spontan Diki bertanya, entah kenapa tiba-tiba dia terpikirkan hal seperti itu. Awalnya orang-orang sini tidak berpikir sampai ke sana. Tapi semenjak ada cerita yang tidak enak tentang Pak Atmo, ada yang bilang kematian Ibu Wahyuni karenanya. Diki tak menyangka Atmo sampai dituduh penyebab kematian orang. Sungguh tidak bisa dipercaya hanya karena pernah bersinggungan, lantas bisa asal main tuduh-menuduh tanpa bukti. Kamu tidak sampai kenapa-napa kan? Berganti Iwan yang bertanya. Diki menggeleng. Dia mengatakan bahwa memang tidak sampai dicelakai, hanya kerap dihantui dengan suara dan bayangan. Mungkin mereka sengaja supaya kamu tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kalau sampai diganggu secara fisik, lebih baik langsung tinggalkan rumah itu. Pergi secepat mungkin, larilah ke sini atau ke rumah warga lain. Rumah itu memang bukan rumah biasa. Kami di sini juga tidak mau kamu sampai kenapa-napa. Saya sebenarnya heran kenapa kamu mau berada di rumah itu sampai minta tolong anaknya Pak Basuki supaya memberi izin. Memang tidak bisa menulis di tempat lain.
Memang harus ada di tempat angker supaya hasil tulisannya bagus. Susah sebenarnya Diki menjawab pertanyaan Iwan. Dia tidak pandai berbohong dan sama sekali tidak tahu dunia menulis seperti apa. Haruskah Diki mengatakan apa yang sebenarnya? Jika berkata jujur bisa runyam yang ada. Sebenarnya itu memang saran teman saya, Tony. Dia bilang punya tempat yang nyaman dan sesuai untuk saya menulis cerita. Anak dan bapak sama saja. Memangnya kenapa, Pak? Basuki itu orangnya nakal dan jahil. Ada-ada saja kelakuannya waktu kecil. Ternyata anaknya pun ikut-ikutan seperti bapaknya. Diki ikut tertawa. Dia memang benar terkena kejahilan Tony. Uang memang membutakan semuanya hanya untuk mendapat uang, sampai mau-maunya mengikuti kemauan, bahkan rela berkawan dengan rasa takut selama disuruh tinggal seminggu di rumah berhantu. Iwan yang tidak disangka-sangka menyebut Basuki membuat Diki ingin bertanya sesuatu tentang orang tua Tony tersebut. Bapak tahu tentang Pak Basuki? Saya dan Basuki teman semasa kecil. Dulu kami sering bermain bersama tiap hari. Sungguh tak disangka Iwan dan Basuki ternyata adalah sepasang sahabat. Banyak cerita yang Iwan jelaskan tentang Basuki, termasuk mengenai ketidaksukaan ayahnya yang seorang dukun. Hubungan Basuki dan Pak Atmo memang kurang baik. Setelah istri Pak Atmo meninggal, dia memilih pergi meninggalkan ayahnya. Pak Basuki pernah pulang? Kadang-kadang dia pulang, tapi setelah ayahnya meninggal dia sudah sangat jarang ke sini. Diki memang tidak banyak tahu tentang Basuki. Jika tidak salah terhitung hanya 2 kali dia melihat orang tua dari Tony. Itu juga hanya sekedar lewat. Berdasarkan kata Tony, Basuki dikatakan adalah orang yang tertutup dan jarang berbicara, tetapi temperamen ketika menyangkut kesalahan orang. Kamu sudah berapa lama berteman dengan anaknya Pak Basuki? Sekitar 1 tahun, Bu. Hati-hati berteman dengan anaknya Pak Basuki. Belum juga Nur Halimah melanjutkan ucapan, Iwan menatap wanita itu dengan tatapan tidak suka. Bu, jangan mudah percaya kata orang. Awalnya juga nggak mau percaya, tapi lama-lama kok ada benarnya loh, Pak. Bisa jadi memang sudah rezekinya Basuki. Tapi masa nggak merasa aneh gitu, Pak? Nggak bakal aneh kalau benar-benar usaha sendiri. Diki hanya pelongo-pelongo melihat suami istri itu berdebat, entah apa yang dipermasalahkan tentang Basuki. Dia mulai merasa penasaran, terlebih ketika ada kata rezeki. Apakah berhubungan dengan kekayaan? Ini sebenarnya ada apa ya? Ada yang bilang Pak Basuki pakai dukun. Diki tercengang sangat jelas. Dia tidak akan langsung mengiyakan ucapan Nur Halimah. Tidak mungkin orang tua Tony seperti itu. Pak Atmo itu hanya orang biasa, sama seperti orang-orang sini. Dulu setelah Pak Basuki pergi dari rumah pulang kampung sambil membawa mobil, Pak Basuki juga bilang kalau dia punya pabrik. Siapa tahu Pak Basuki pekerja keras. Ya mungkin dulu beliau bukan siapa-siapa. Tapi kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Betul itu. Biar bagaimanapun, Pak Atmo hanya orang biasa, tapi kan beliau menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Kalau berpuluh-puluh tahun baru pulang, ibu bisa percaya. Pak Basuki kan baru beberapa tahun pulang-pulang sudah kaya. Istrinya pun bukan dari orang kaya, Pak. Biarpun dijelaskan sedemikian rupa, masih belum cukup membuat Diki percaya. Di balik sikap pendiam dan tertutup seorang Basuki, orang tua Tony, ia kerap berbagi. Diki yang pernah berkunjung ke rumahnya pun tidak merasakan aura-aura aneh. Ibu kebanyakan termakan omongan orang. Nur Halimah tidak merespon ucapan sang suami. Arah pandangnya menoleh menatap Diki. Saya juga tidak mau nuduh, lebih baik hati-hati dan selalu jaga diri. Kediaman Basuki memang besar, setara dengan 2 kali lipat dari rumah Diki jika disandingkan.
Laki-laki itu juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, salah satu yang menjadi sumber kekayaan. Di sisi lain, Basuki dikatakan tidak suka dengan Atmo yang seorang dukun. Tidak suka, tetapi memakai dukun. Apakah itu masuk akal? Diki tak mau asal bicara percaya, apalagi setelah kebaikan yang dilakukan anak Basuki kepadanya. Diki buang jauh-jauh hal-hal yang belum terbukti kebenarannya. Dia justru sedang bingung karena bahan bakar genset tinggal sedikit. Bisa-bisanya aku lupa beli. Malam menyapa, tidak ada lagi suara berisik memekakkan telinga. Lilin yang juga tinggal 2 batang itu harus dipakai dengan bijak. Setidaknya besok harus masih ada. Udara dingin, sepi, remang-remang sudah harus Diki biasakan sampai 2 hari ke depan. Selepas makan dia bersiap menyalakan kamera. Video dimulai dari sumur. Seperti biasa Diki memperkenalkan diri. Lalu hal pertama yang direkam adalah kawasan dekat pemakaman. Entah apa yang ada dalam pikiran Diki, dia memberanikan diri mendekati area pemakaman di sana. Hanya bermodal senter, Diki menyorot sederet makam berjejer dari segala sisi. Dari semua yang terlihat ada satu yang membuatnya tertarik. Tepat 10 meter dari tempat Diki berdiri terdapat satu makam baru. Dari taburan bunga di atas gundukan terlihat benar-benar masih baru, terlepas kapan pemakaman terjadi. Siapa yang meninggal? Kata Iwan, hanya ada satu akses masuk ke pemakaman itu dan harus melewati jalan di depan rumah Atmo. Memang ada satu jalan di sisi kanan pemakaman, tetapi jalan tersebut hanya bisa dilalui motor. Sudah lama saya selalu memakai jalan itu, biarpun jalan berbatu, tapi itu lebih cepat daripada harus putar balik. Diki mulai maju mundur, memilih tetap di area pemakaman atau pulang. Mengingat ucapan Iwan, dia juga teringat perkataan laki-laki itu. Pemakaman itu memang tidak luas, hanya untuk desa ini. Dalam kebingungan, tidak sengaja dan sempat kaget, Diki melihat 2 orang sedang berjalan bersebelahan di area pemakaman. Entah mereka siapa, yang jelas kenapa 2 orang itu masih bersikap biasa setelah tidak sengaja tersorot senter. Satu orang perempuan berkerudung dan satu laki-laki yang keduanya sama-sama mengenakan pakaian serba hitam. Berjalan mendekati makam baru, Diki kaget bukan kepala. Dia sangat mengenal wajah 2 orang itu. Yang mundur dengan tubuh gemetar, mustahil perempuan itu ibunya dan yang satunya lagi adalah adiknya. Diki terus berjalan mundur sambil menggeleng. Dik, maafkan ibu dan adikmu yang baru datang. Berlari sampai rumah, Diki meletakkan sembarangan kamera di tangan. Tubuh lemasnya menghempas ke kursi. Diki masih sangat syok, tidak bisa percaya dengan apa yang dilihat dan didengar. Belum juga selesai dengan satu masalah baru kembali datang. Diki yang belum bisa berpikir jernih mendengar pintu depan digedor-gedor dari luar. Entah siapa pembuat suara bising itu, bunyi gedoran terus terdengar membuat Diki jengkel. Pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Diki yang masih berdiri mendengar pintu terbuka dan disusul dengan suara benda terjatuh. Tak berselang lama lilin di meja mati, ruangan depan itu berubah menjadi gelap gulita. Bapak harus bertanggung jawab. Seret dia keluar. Banyak orang sudah jadi korban karena dukun santet ini. Dalam kegelapan, percakapan orang-orang terdengar silih berganti. Bukan suara perempuan yang kerap Diki dengar, tetapi suara laki-laki dan sepertinya sedang dilanda kemarahan. Jelas yang dia alami sangat tidak wajar. Suara tanpa rupa itu terus bersautan, membuatnya memilih keluar rumah dan berlari ke rumah Anton. Padahal baru pukul 8 malam, tetapi kengerian di dalam rumah Atmo sudah terjadi. Diki masih dilanda gelisah dan rasa takut sekalipun berada di tempat aman. Tehnya diminum dulu, tenangkan diri dulu. Saat itu Anton dan Ida sedang nonton televisi saat tiba-tiba mendengar pintu depan diketuk disertai suara panggilan dari Diki. Merasa aneh, Anton menghampiri, pintu terbuka. Dia disambut dengan raut wajah cemas Diki. Sepasang suami istri itu menyuruh Diki untuk menenangkan diri sebelum bercerita.
Dilihat dari raut wajah, mereka sudah bisa menebak kenapa anak muda itu ketakutan. Merasa lebih baik, Diki baru bercerita laki-laki itu mengatakan yang dia alami saat di rumah Atmo. Ida dan Anton mendengarkan dengan seksama tanpa sekalipun menyela sebelum Diki selesai menjelaskannya. Mungkin Pak Atmo atau sosok di sana ingin menunjukkan saat Pak Atmo diseret keluar. Saya tidak tahu karena kami sedang tidak di sini. Anton mulai berbicara selepas Diki selesai bercerita. Bulu kuduk Ida mendadak merinding. Dia sungguh tidak habis pikir kenapa Diki mau-maunya tinggal di rumah itu. Ida saja enggan keluar malam kalau bukan terpaksa. Dari kejauhan saja rumah Atmo sudah menakutkan, apalagi sampai harus tinggal di sana. Mungkin memang benar, Pak. Kemarin saya masih kuat, tapi untuk yang sekarang saya tidak berani. Anton menepuk pundak Diki. Sudah, lebih baik malam ini tidur di sini saja dulu. Ya, tidur di sini saja, di sini jauh lebih aman. Ida menyela. Kalaupun Diki menolak, dia tetap akan memaksa laki-laki itu agar mau tidur di rumahnya. Penawaran Anton dan Ida Diki terima. Entah kenapa saat itu ketika lilin tiba-tiba mati, ketakutan seakan-akan mengikat berkali-kali lipat. Terlebih ketika mendengar pintu didobrak. Di desa ini ada warga yang meninggal, Pak. Diki bertanya saat teringat sewaktu berada di pemakaman. Diki hanya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa yang dia lihat tadi adalah halusinasi. Sangat mustahil ibu dan adiknya muncul berjongkok di depan gundukan makam bertabur kembang, menangis selalu menyebut namanya. Sudah cukup lama warga di sini tidak ada yang meninggal. Syukurlah. Ada apa? Tanya Anton. Dia dan sang istri saling tatap. Kenapa tiba-tiba membahas makam? Tidak apa-apa, Pak. Bu, pasti saya sedang diganggu juga. Ida meminta Diki meminum teh untuk menghangatkan tubuh. Dia juga sempat menawarkan makanan, tetapi ditolak karena katanya sudah makan. Perempuan itu lantas beranjak. Ida belum sempat membereskan kamar bekas anaknya untuk nanti dipakai tidur Diki. Di ruang keluarga sederhana itu tersisa 2 orang, biarpun belum genap 1 jam. Diki mulai merasa aman dan tenang. Diki pikir setidaknya malam ini tidak harus gelap-gelapan dan mengalami gangguan. Pak, panggil Diki kepada Anton yang sedang menyalakan rokok. Tentang Pak Atmo, saya juga pernah mendengar percakapan tentang beliau. Pak Atmo. Sudah, jangan dipikirkan. Cukup baginya mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan Atmo atau rumah itu. Tapi ini tentang Pak Atmo yang... Sudah, lebih baik kita bahas yang lain saja. Pada akhirnya Diki memilih menurut. Dia tidak jadi membahas tentang percakapan Atmo waktu itu. Pagi itu cuaca sedang mendung. Anton yang biasanya sudah bersiap berangkat ke kebun masih mendekam di depan tungku untuk menghangatkan badan dari hawa dingin udara di luar. Ida pun dari pukul 5 pagi sudah berkutat di dapur. Mumpung sedang ada Diki, dia sibuk memasak sepulangnya dari kebun. Walau hanya makanan sederhana, Ida yakin Diki akan suka. Di sisi lain, tidur Diki sangat nyenyak dan tentu saja aman dari gangguan. Dia sebenarnya masih ingin berlama-lama di kasur jika tidak sedang di rumah orang. Setelah merapikan kamar tidur dan melipat selimut, Diki beranjak. Baru bangun, sapa Anton yang melihat Diki sedang berdiri di ambang pintu dapur. Diki mengangguk. Dia lantas meminta izin ke kamar mandi sekedar cuci muka setelah disuruh duduk dan sarapan. Pisang gorengnya dimakan mumpung masih panas, kata Anton selepas Diki selesai dari kamar mandi. Di meja dekat pintu tergeletak bakul berisikan nasi yang masih mengepul, sepiring pisang goreng, dan 2 gelas teh panas. Melihat pemandangan seperti ini, Diki teringat rumah. Sudah lama baginya pagi-pagi disiapkan cemilan oleh sang ibu dan sudah lama juga sarapan dengan nasi yang ditanak lewat dandang. Meskipun sempat merasa sungkan, 1 pisang goreng berbalut tepung di piring dia ambil setelah menyesap teh. Selama dalam perantauan, Diki sangat jarang membuat makanan seperti ini sebagai kudapan di pagi hari. Bukan tidak mau, lebih tepatnya adalah rasa malas dan terkadang tidak ada waktu.
Yang penting makan, itulah yang ada dalam benaknya. Terlepas apa yang dimakan, asal ada makanan masuk perut.